Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk para murid Budi Suci 7 Bintang dan para sedulur muslimin semua, ada sedikit hikayah. Kenapa saya menerangkan ini? Karena banyak dari saudara-saudara kita yang muslim yang tidak tahu kenapa babi itu diharamkan, bahkan dalam Al-Quran juga diharamkan. Berbagai pertanyaan dan berbagai jawaban juga dari para ulama-ulama, para ustadz, ya. Seringkali mereka ditanya, ada alasan apa babi itu kok haram? Padahal dagingnya super enak. Kalau mereka dikatakan itu mengandung cacing pita, apa jawaban mereka? Ya, mereka nggak akan puas dengan jawaban karena mengandung cacing pita. Toh cacing pita itu dipanasin sampai berapa ribu derajat, dia pasti hancur dan mati. Itu bukan jawaban sebenarnya. Dulu mursyid saya pernah bercerita bahwa awal mula babi haram itu diharamkan oleh Allah dan umat. Itu diawali dari cerita Nabi Nuh. Suatu saat ketika setelah air bah terjadi dan bagian dari masyarakat Nabi Nuh yang naik ke kapal itu, dalam sekian bulan mereka terombang-ambing di laut. Semua penghuni kapal bertasbih, berzikir, mohon keselamatan sama Allah agar diselamatkan dari air bah, dan mereka berharap bertemu dengan daratan. Tapi sebelum mereka bertemu dengan daratan, karena kejenuhan yang amat sangat dan mengingat beberapa keluarga yang tenggelam atau binasa dari para penghuni perahu tersebut, ada yang merasa bersedih, ya. Akhirnya dengan turun ke dek kapal, di mana di situ tempatnya para binatang itu, mereka sebenarnya mau menyendiri. Di dek kapal tempatnya para binatang, yaitu celeng atau babi hutan, seperti itu. Seorang wanita itu turun ke dek kapal itu karena ketika turun ada seorang laki-laki yang tahu bahwa si fulan itu turun ke dek kapal, maka dia mengikuti dek kapal itu.
Setelah berkeluh kesah, saling menceritakan keluh kesah masing-masing. Ya, si wanita juga berkeluh kesah bagaimana selanjutnya kehidupannya nanti kalau di darat, siapa yang akan melindungi dia. Begitu juga laki-laki berkeluh kesah, siapa yang memasakkan dia nanti. Maka dari kedua laki-laki dan perempuan tadi sepakat mereka ingin menikah setelah nanti kapal itu menemukan daratan. Karena mereka berdua-duaan di suatu tempat yang di bawah dek yang orang lain tidak tahu, maka momen seperti itu digunakan oleh iblis atau setan untuk menjebak dan mencelakakan umat Nabi Nuh tadi, yaitu iblis tadi masuk ke dalam tubuh binatang, yaitu babi hutan atau disebut celeng, dan sengaja kedua babi tersebut, babi betina dan babi jantan itu bercumbu rayu di hadapan kedua umat Nabi Nuh tersebut, bercumbu rayu itu dan memancing agar birahi umat Nabi Nuh yang laki-laki dan perempuan itu juga tumbuh rasa birahi karena melihat binatang celeng atau babi hutan tadi bercinta, sehingga memunculkan syahwat mereka. Akhirnya mereka tidak tahan dan melakukan persetubuhan di bawah dak kapal tersebut. Adapun karena iblis sudah merasa bahwa dia pasti bisa memperlakukan Nabi Nuh, maka dia naik ke kapal dak memberitahu Nabi Nuh, "Wahai Nuh, lihatlah hamba-hambamu yang terselamatkan, ternyata mereka bukan orang-orang baik-baik, mereka adalah pezinah." Iblis ingin menghancurkan mental Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh sudah tahu bahwa tipu daya iblis itu seperti itu, maka Nabi Nuh berusaha menolak bahwa nggak mungkin yang di dak kapal itu bukan tempatnya manusia, itu tempat binatang. Tapi iblis tetap aja iblis itu, "Ayo kita ke sana, kita buktikan." Sambil berjalan dalam hati, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan Engkau permalukan diriku di hadapan iblis dan di hadapan hamba-hambamu yang ikut dalam kapal ini." Maka dari itu ketika semua diajak turun ke bawah ke dak kapal bersama iblis tadi, dalam hatinya Nabi Nuh berdoa semoga dia tidak dipermalukan. Alhamdulillah ketika nyampe di dak bawah, dia di tempat kandang celeng tadi, mereka mendapati dua makhluk
betina dan laki-laki, yaitu babi. Wujud mereka seperti babi hutan, tapi agak berbeda. Ketika sampai di posisi di mana mereka ditemukan, memang iblis mengatakan, itu lihat itu pakaiannya mereka. Tapi Allah melindungi Nabi Nuh dengan menjadikan kedua manusia tadi yang berzinah tadi diserupakan atau diwujudkan menjadi babi. Karena merasa malu, tipu dayanya gagal, maka iblis pergi dari kapal itu. Dan semua orang yang mengikuti turun tadi disuruh naik kembali oleh Nabi Nuh. Setelah mereka tinggal bertiga, wanita dan babi laki-laki dan babi betina tadi, dan Nabi Nuh, mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, engkau telah menjadikan kami sepasang binatang dan mengutuk kami menjadi binatang. Maka atas izin Allah juga akan aku buat dagingku adalah daging yang paling nikmat di muka bumi. Dan siapapun yang memakan dagingku akan berperilaku, berkarakter, bersifat seperti babi tadi." Yaitu kalau babi itu didorong, dia malah mundur. Kalau ditarik dia malah maju. Artinya itu akan mempengaruhi siapapun juga yang memakan dagingnya nanti akan berperilaku seperti itu. Nabi Nuh saat itu bingung, gimana ya nanti kalau dia keturunannya atau babi-babi tadi dimakan oleh manusia, maka mereka akan berperilaku seperti itu dan buruk. Ketika disuruh dia akan menolak, tapi ketika tidak disuruh dia akan melakukan perbuatan itu, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Nuh saat itu. Akhirnya Nabi Nuh memohon kepada petunjuk kepada Allah, sehingga saat itu agar daging babi tidak dimakan dan tidak dikonsumsi oleh umat-umat Nabi Nuh yang lain, karena sesungguhnya mereka itu manusia, maka Allah melarang menjadikan babi itu tadi haram untuk dimakan. Karena jika mereka makan daging babi tadi, sama dengan mereka makan daging dari manusia. Karena hampir saat ini bisa dibuktikan dengan DNA bahwa daging babi itu hampir 100% DNA-nya adalah manusia. Maka dari saat itulah babi mulai diharamkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan oleh orang-orang muslim dimanapun mereka berada.
karena makan daging babi itu mempengaruhi karakter dan sifatnya. Sehingga oleh Allah dilarang untuk mengkonsumsi daging babi. Itu ulasan dan sedikit ulasan atau gambaran kenapa babi itu kok diharamkan ya, mengkonsumsi dagingnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunanya untuk melindungi hamba-hamba yang lain yang agar karakternya tidak tercemar dengan karakter para babi hutan atau para celeng tadi yang jelmaan manusia tadi. Itulah sedikit pelajaran yang sangat berguna, mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam keilmuan dalam beragama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.